번째 실전이다. Halo para pecinta alur film, berjumpa lagi dengan saya narator Kentang. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Kali ini narator Kentang akan mencoba menceritakan alur dari film yang berasal dari Korea berjudul The Villainess yang dirilis pada tahun 2017. Tanpa kebanyakan sinopsis, inilah dia film The Villainess. Film ini diawali dengan penyerangan di sebuah markas gangster yang dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Sok-hee. Dia dengan mudah menghabisi semua kawanan gangster seorang diri. Entah apa yang telah kelompok gangster itu lakukan terhadap Sok-hee, karena Sok-hee terlihat penuh dengan amarah dan dendam. Setelah selesai dan akan pergi, Sok-hee sudah dikepung oleh pihak kepolisian dan dia pun berhasil ditangkap. Kemudian terlihat di sana para petinggi organisasi sedang mengadakan rapat yang membahas tentang Sok-hee yang akan mereka jadikan aset dan menjadikan Sok-hee agen mata-mata untuk organisasinya. Organisasi itu merubah wajah dengan melakukan operasi plastik yang bertujuan untuk mengganti identitas Sok-hee. Pada saat Sok-hee menjalani tes di ruangan yang diberi gas beracun, Sok-hee yang sedang makan terlihat tak sadarkan diri di sana. Namun tiba-tiba cerita berpindah ke masa lalu di mana Sok-hee sedang menjalani tes di sebuah organisasi yang dulu pernah ia jalani sebelum dia tertangkap. Terlihat di sana ketua dari organisasi yang bernama Jong-sang sedang memberi pelatihan kepada calon-calon pasukannya. Di sana terlihat Sok-hee adalah orang paling lama yang bisa bertahan di dalam air. Karena khawatir dengan Sok-hee, Jong-sang menyelamatkan Sok-hee yang berpura-pura mati. Dan cerita pun kembali pada saat Sok-hee menjalani tes agen kepolisian. Sok-hee kembali berpura-pura tidak sadarkan diri seperti yang pernah dulu ia lakukan untuk mengelabui para penjaga. Kemudian Sok-hee mencoba mencari jalan keluar di tempat itu untuk melarikan diri. Sok-hee melihat bermacam-macam ruangan yang hampir semuanya wanita. Di sana mereka sedang menjalani tes dengan bakatnya masing-masing. Dengan menyandra salah satu petugas di sana, Sok-hee berhasil diberi jalan keluar oleh petugas di sana yang bernama Kwon-suk. Namun Sok-hee harus melompati gedung yang cukup tinggi untuk keluar dari sana. Tapi anehnya, Kwon-suk tiba-tiba lebih dulu melompati gedung itu. Kemudian Sok-hee pun menyusul dan secara mengejutkan, Kwon-suk menembak Sok-hee yang sedang melompati gedung itu dan Sok-hee pun terjatuh. Ternyata Kwon-suk adalah seorang petinggi dari organisasi agensi itu. Kemudian Kwon-suk memberi kesepakatan jika Sok-hee harus menjadi bagian dari organisasinya. Saat itu Kwon-suk memberitahu Sok-hee jika Sok-hee sedang dalam keadaan mengandung. Sok-hee pun tidak ada pilihan lain karena dia harus mempertahankan hidupnya dan anaknya. Akhirnya Sok-hee pun bersedia menjadi bagian dari organisasi itu. Setelah menjalani berbagai tes kepribadian, Sok-hee akhirnya melahirkan anaknya di tempat itu. Kemudian Sok-hee melanjutkan pelatihannya bersama yang lainnya. Di sana terlihat Sok-hee yang sedang membela salah satu orang yang sedang dibully. Dia bernama Min. Karena Min sudah merasa ditolong oleh Sok-hee, Min pun menjadi satu-satunya sahabat baik untuk Sok-hee. Kwon-suk berencana akan merekrut anak buahnya yang bernama Hyun-soo untuk menjadi mata-mata selama Sok-hee akan menjalani tugasnya di lapangan. Kemudian Sok-hee terlihat sedang menghapus tato yang pernah dibuatnya waktu dulu saat bergabung dengan organisasi yang dipimpin oleh Jung-sang. Pada saat itu Sok-hee dibuatkan tato oleh Jung-sang sebagai tanda jika ia telah resmi bergabung dengan organisasinya. Saat itu Sok-hee berbicara kepada Jung-sang jika Sok-hee akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya dengan tangannya sendiri. Pada masa itu Sok-hee sedang mengejar sahabat ayahnya yang bernama Jang-sun yang dianggap Sok-hee telah membunuh ayahnya. Namun Sok-hee ternyata dikepung oleh para anak buah Jang-sun dan Sok-hee pun ditangkap oleh Jang-sun. Ternyata Jang-sun tidak membunuh ayahnya secara langsung. Dia telah menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh ayah Sok-hee. Tak lama kemudian Sok-hee diselamatkan oleh Jung-sang dan membunuh Jang-sun dan para anak buahnya.
Kemudian cerita kembali pada saat Sok-hee sedang dalam tes adu cepat merakit pistol dengan salah satu pesaingnya di sana. Sok-hee teringat akan masa kecilnya yang dulu ternyata sudah dilatih oleh Jung-sang. Saat itu terlihat Sok-hee kecil sudah begitu ahli merakit pistolnya yang akan ditembakkan ke lawannya. Beberapa tahun kemudian, tibalah saatnya Sok-hee untuk melaksanakan tugas pertamanya untuk menjadi eksekutor salah satu bos mafia. Saat menjalani misinya, Sok-hee melihat anak perempuan dari korbannya dan teringat kejadian pada masa ayahnya dibunuh oleh orang suruhan dari Jang-sun pada saat Sok-hee masih kecil. Setelah berhasil menjalankan misinya, Sok-hee masih dikejar oleh beberapa penjaga di rumah itu. Sampai akhirnya Sok-hee menjatuhkan dirinya ke sungai untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Ketika di dalam air, Sok-hee teringat kembali akan masa lalunya ketika ia ditangkap oleh Jang-sun setelah Jang-sun membunuh ayahnya. Terlihat di sana Jang-sun berbincang dengan seorang wanita yang membahas jika Jang-sun telah mendapatkan uang banyak. Kemudian Sok-hee dijual oleh Jang-sun untuk melayani lelaki hidung belang. Namun, Jung-sang berhasil menyelamatkan Sok-hee yang masih kecil. Kemungkinan ini adalah pertemuan pertama Sok-hee dengan Jung-sang. Keesokan harinya, Sok-hee bebas dari tempat organisasi itu. Sok-hee dan anaknya ditempatkan di sebuah apartemen di mana dia akan tinggal di sana dengan identitas barunya. Saat itu Sok-hee bertemu dengan Hyun-soo yang ditugaskan untuk memata-matai Sok-hee oleh Kwon-suk. Hari demi hari, Hyun-soo terlihat begitu baik dan perhatian kepada Sok-hee. Sampai akhirnya mereka pun menjalani kedekatannya. Suatu malam Sok-hee dan Hyun-soo makan malam bersama di sebuah restoran. Saat itu Sok-hee teringat dengan mantan suaminya yang telah meninggal. Dan ternyata suami yang diceritakannya adalah Jung-sang. Diceritakan di sana terlihat Sok-hee sedang melangsungkan pernikahannya dengan Jung-sang. Kemudian pada saat itu, Sok-hee diberitahu oleh sahabat Jung-sang yang bernama Choi jika Jung-sang telah tewas karena telah menyelamatkannya saat mencari informasi pembunuh ayah Sok-hee. Sok-hee terlihat sangat terpukul dengan kejadian itu. Cerita kembali pada saat Sok-hee pulang dari makan malamnya dengan Hyun-soo. Sok-hee memberitahu kepada Hyun-soo jika suaminya telah meninggal. Dan tanpa basa-basi lagi, Hyun-soo langsung menerima kode-kode dari sinyal seorang janda cantik itu. Saat Hyun-soo melancarkan jurusnya, ponsel milik Sok-hee berdering dan Hyun-soo pun kecewa karena acara penggesekannya batal dilaksanakan. Ternyata orang yang menghubungi Sok-hee adalah sahabatnya yaitu Min. Min meminta kepada Sok-hee untuk membantunya menjalani misi pertamanya. Saat itu, Sok-hee dan Min harus menyamar menjadi wanita penghibur di sebuah panti pijat untuk mencuri data dari salah satu gangster di kota itu. Sok-hee berhasil mencuri data dari gangster, tapi operasi itu tidak berjalan lancar. Min tewas dalam misinya. Keesokan harinya, Kwon-suk dan para petinggi lainnya mendapatkan informasi dari data yang telah dicuri oleh Sok-hee dan Min. Di dalamnya terdapat rekaman salah satu orang yang berkaitan dengan suami dari Sok-hee yaitu Choi. Choi ternyata sudah menggantikan Jung-sang sebagai pemimpin dari organisasi pembunuh bayaran. Singkat cerita, hubungan Sok-hee dan Hyun-soo sudah semakin dekat dan mereka pun memutuskan untuk menikah. Bertepatan di hari pernikahannya, Sok-hee kembali harus menjalankan tugasnya untuk mengeksekusi salah satu gembong pembunuh bayaran. Ketika Sok-hee melihat targetnya, secara mengejutkan ternyata yang dilihatnya adalah suaminya sendiri yang selama ini dianggapnya telah mati. Sok-hee gagal menjalankan misinya dan Jung-sang pun berhasil lolos.
Sokhi kembali teringat saat Choi menunjukkan mayat Jungsang yang palsu dan kemudian Sokhi pun langsung mendatangi para gangster itu untuk membalaskan dendamnya yang diceritakan di awal film ini. Setelah beberapa hari, Kwon Suk mengirim salah satu agennya yang bernama Kim untuk menggantikan Sokhi yang telah gagal menjalankan misinya. Namun Kim telah lebih dulu diketahui dan disandra oleh Jungsang. Keesokan harinya, Jungsang yang sudah tahu dengan identitas Sokhi memberi informasi palsu dengan memfitnah Hyungso telah menculik anaknya. Padahal saat itu Hyungso dan anak itu pulang ke rumahnya dan ternyata di dalamnya sudah dikuasai oleh Choi dan anak buahnya. Selain itu, Kim pun berada di sana dengan bom di tubuhnya. Kim tewas ditembak oleh Choi di sana. Sementara Sokhi terlambat untuk menyelamatkan Hyungso dan anaknya. Sokhi diberitahu oleh Kwon Suk jika yang membunuh anaknya adalah orang kepercayaan dari Jungsang, yaitu Choi. Di akhir film, Sokhi akhirnya mendatangi Jungsang dan para anak buahnya seorang diri. 달라지는 게 있긴. 나는 들어야겠어. Sokhi habis-habisan bertarung sekuat tenaga untuk menghabisi mereka dan untuk membalaskan dendamnya. Akhirnya Sokhi berhasil menghabisi Jungsang dan para anak buahnya. Ternyata semenjak kecil, Sokhi telah dirawat dan dibesarkan bahkan dinikahi oleh jejegut pembunuh bayaran yaitu Jungsang yang telah membunuh ayah dari Sokhi. Demikianlah alur cerita dari film The Villainess. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Thank you.